Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kami, saya Dina Al-Fajri dan Saya Sifawiyah Zahra. nah, kali ini kita akan membahas tentang Ulumul Quran. Nah, di sini kita akan membahas tentang ada dua pembahasan ya. Yang pertama tentang Jam'ul Quran fi ahdi nubuwah. Dan yang kedua kita akan membahas tentang at-tafsir wal mufassirun. Ya. Oke, sekarang pertama kita akan membahas tentang Jam'ul Quran fi ahdi nubuwah. Nah, Dina, pengumpulan Al-Quran itu dilakukan pada berapa masa sih? Jadi pengumpulan Al-Quran itu dilakukan pada dua masa. Yang pertama yaitu pada masa Nabi dan yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Oh, seperti itu. Terus, nah pada masa Nabi pengumpulan Al-Quran itu dilakukan dengan berapa cara? Nah, pada saat itu pada masa Nabi itu pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama al-jam'u fis sudur, terus yang kedua jam'u fis sutur. Oh, gitu. Nah, bagaimana metode pengumpulan Al-Quran dengan cara jam'u fi sudur? Tadi kan seperti yang Dina bilang ada jam'u fi sudur sama fi sutur. Nah, yang fi sudur itu kayak gimana? Nah, jam'u fis sudur itu kan kita kembali pada pengertiannya. Jam'u fis sudur yaitu pengumpulan dalam hati atau dada manusia. Nah, jadi itu tuh caranya dengan cara menghafal dan mengingatnya di luar kepala gitu. Oh, seperti itu. Terus kalau metode pengumpulan Al-Quran dengan jam'u fi sutur itu gimana? Nah, kembali pada pengertiannya ya kan, sutur itu kan kayak surat atau tulisan gitu kan. Jadi jam'u fi sutur itu dengan cara menulis atau mengukirnya kan pada zaman Nabi itu dulu belum banyak kertas kan, jadi banyaknya diukir gitu. Oh, seperti itu. Terus bagaimana proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad? Oh, itu tadi yang dijelasin. Ya, jadi proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad itu masih sangat sederhana. Jadi mereka masih menggunakan alat tulis sederhana berupa ada lontaran kayu, terus ada pelepah kurma, ada juga tulang belulang dan berbagai alat-alat lainnya gitu, tempat-tempat lainnya gitu buat ngukir. Terus media-media apa yang digunakan dalam penulisan Al-Quran? Nah, seperti tadi ya kan banyak ya yang disebutin, cuma mungkin lebih spesifiknya lagi ada lempengan-lempengan batu, terus ada juga akar keras dari pohon sof, terus ada juga pakai kulit, ada juga pakai pelana kuda, terus tulang keledai atau kambing yang kulit kambing yang telah kering, terus ya banyak lagi lah dan lain-lainnya gitu ya. Nah, itu kan tadi udah medianya kan kita bahas. Terus pada masa Nabi itu tulisan-tulisan Al-Quran yang terkumpul itu udah dikumpulkan dalam satu mushaf nggak sih? Nah, enggak. Jadi pada masa Nabi itu kan Nabi membacakan wahyunya kepada para sahabat dan itu kan pengikutnya. Tapi pada masa itu Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Jadi pada masa Nabi tulisan-tulisan Al-Quran itu catatan yang dimiliki seseorang belum tentu dimiliki seseorang yang lainnya. Jadi emang mereka nyatet, cuma ya paling catatan pribadi aja gitu. Jadi misalnya aku punya naskah surat At-Taubah ayat sekian, tapi belum tentu kamu punya gitu. Nah, pada zaman Nabi itu seperti itu, belum terkumpul dalam satu mushaf gitu ya. Iya. Nah, terus siapa saja di antara sahabat pilihan yang ditunjuk Rasul dari kalangan orang yang terbaik dan indah gitu tulisannya? Kan tadi banyak yang ini kan. Iya. Jadi pas pada masa Nabi itu, pas Nabi membacakan wahyu, ada beberapa sahabat yang ditunjuk untuk menuliskan itu kan wahyunya itu, surat-surat yang dibacakannya itu. Nah, itu tuh yang dipilih yang emang baik, yang bagus gitu tulisannya. Nah, itu diantara para sahabat itu diantaranya ada Zaid bin Sabit, terus ada Ali bin Abi Thalib, terus ada Muawiyah bin Abu Sufyan dan juga Ubay bin Ka'ab. Oh gitu, itu mereka yang bagus ya tulisannya. Terus Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa kami dahulu menulis atau menyusun ayat-ayat Al-Quran di hadapan Rasulullah pada riko. Apa yang dimaksud menyusun ayat-ayat Al-Quran pada riko? Riko itu apa? Jadi yang dimaksud menyusun ayat-ayat Al-Quran pada riko itu pada hadis tersebut adalah mengumpulkan atau menyusun surat-surat dan ayat-ayat berdasarkan petunjuk yang diberikan Rasulullah sesuai menurut apa yang dipesankan Allah kepadanya gitu, kepada Nabi. Oh gitu maksudnya. Terus siapa sahabat Nabi yang pertama kali meminta Khalifah Abu Bakar untuk menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf? Nah, iya, jadi itu tuh awal mula idenya itu berasal dari Umar bin Khattab, karena waktu itu
setelah Nabi wafat terus ada perang gitu kan, ada perang terus banyak para sahabat Nabi yang meninggal dalam perang tersebut, dan banyak diantaranya para hafiz. Jadi Umar bin Khattab berinisiatif dan mengusulkan itu kepada Khalifah Khalifah untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Oh. Nah, apa sih alasan Umar meminta Khalifah Abu Bakar untuk menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf? Nah, iya, jadi seperti yang tadi sudah kita bicarakan ya. Jadi kan setelah Nabi Muhammad itu wafat, terus selanjutnya tuh ada perang gitu kan, ada perang terus banyak sahabat Nabi, dan diantaranya mereka banyak yang hafiz itu ya, meninggal dalam perang tersebut. Nah, jadi Umar itu meminta Abu Bakar mengumpulkan dalam satu mushaf karena Umar itu khawatir Al-Quran itu secara berangsur-angsur hilang, karena yaitu kan banyak para penghafalnya yang meninggal dalam perang itu. Jadi seandainya Al-Quran itu hanya dihafal saja, takutnya hilang gitu berangsur-angsur. Iya, benar sih. Terus dengar-dengar nih Abu Bakar ragu dalam masa pengumpulan Al-Quran. Padahal masalahnya sudah jelas baik dan diwajibkan oleh Islam. Nah, ini mengapa sih Abu Bakar ragu-ragu gitu? Jadi Abu Bakar itu pas Umar meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, Abu Bakar awalnya sempat ragu-ragu. Nah, itu kenapa sih? Abu Bakar itu khawatir kalau orang itu akan menggampangkan gitu buat menghafal Al-Quran. Soalnya kan gini, dulu saat belum dikumpulkan dalam satu mushaf, Nabi membacakan kepada para sahabat dan para pengikutnya, terus mereka mendengarkan dengan seksama dan biasanya langsung menghafalnya gitu kan. Ada beberapa yang menulisnya. Namun kalau Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf itu, Abu Bakar takut orang-orang justru mikirnya gampang gitu buat ngafalin Al-Quran, karena kan udah ada medianya kan. Jadi orang-orang pasti bakal mikir, ngafalin ntar aja gampang, bisa kapan aja gitu, kita bisa baca Quran dan bisa ngafal itu kapan aja. Kalau dulu orang berbondong-bondong untuk berbondong-bondong dengan seksama gitu saat Nabi mau membacakan wahyu dan menyampaikan wahyu dari Allah tersebut. Oh, seperti itu ya. Terus dari mana sih sumber utama dalam penulisan Al-Quran pada satu mushaf itu? Nah, sumber utama dalam penulisan tersebut itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dan dicatat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hafalan para sahabat. Nah, di samping itu, untuk lebih hati-hati biar catatannya benar gitu ya, catatan-catatan dan tulisan-tulisan Al-Quran tersebut baru benar-benar diakui berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Jadi kan seperti itu, seperti yang tadi ya. Jadi saat Nabi membacakan wahyu itu ada beberapa sahabat yang mencatat gitu kan. Nah, itu salah satu sumber utamanya gitu. Terus seperti itu. Terus seperti yang kita ketahui, Abu Bakar akhirnya menyetujui usulan Umar untuk membukukan Al-Quran dari satu mushaf, dan beliau memilih Zaid bin Sabit sebagai ketua. Nah, mengapa Abu Bakar memilih Zaid bin Sabit? Nah, banyak faktornya kenapa Abu Bakar itu memilih Zaid. Nah, salah satunya juga kan karena Zaid itu juga kan salah satu sekretaris Rasulullah atau yang menulis wahyu Rasulullah saat Rasulullah menyampaikan wahyunya. Terus selain itu, Zaid juga itu adalah orang yang betul-betul mempunyai pembawaan dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam hal mengumpulkan Al-Quran. Yaitu adalah salah satu sahabat yang hafiz Quran kan. Terus dia juga IQ-nya tinggi gitu, kecerdasannya tinggi gitu. Terus dia juga salah satu sekretaris wahyu atau sekretaris Nabi Muhammad yang menyaksikan hingga wahyu terakhir yang disampaikan Rasulullah. Selain itu Zaid juga waro orangnya, terus juga tanggung jawabnya besar. Terus selain itu dia juga sangat-sangat teliti, makanya dia dipilih oleh Abu Bakar untuk menjadi ketua lajnah pengumpulan Al-Quran ini. Oh, begitu. Terus dalam rentang waktu kerja tim Zaid pernah satu kali menjumpai kesulitan nih. Mereka tidak menemukan naskah ayat 128 sampai 129 ayat At-Taubah, surat At-Taubah. Lalu di manakah akhirnya mereka menemukan naskah surat-surat itu? Nah, iya, jadi sebenarnya dalam ketika mereka mengumpulkan ayat Al-Quran itu ya kan seperti yang tadi Siva bilang, mereka pernah menjumpai kesulitan karena mereka tidak menjumpai satu naskah ayat ya gitu kan. Cuma sebenarnya banyak para sahabat yang hafal, yang hafiz ayat itu.
Cuma seperti yang tadi ya, berdasarkan sumber-sumber itu, jadi emang harus ada naskah aslinya biar kita itu biar terbukti otentik gitu kan. Nah terus akhirnya setelah mereka mencari-cari, mereka menemukan naskah surat At-Taubah ayat 128 sampai 129 itu ada di Abu Huzaimah Al-Ansori. Oh gitu ya. Terus apa sih karakteristik penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar ini? Nah, karakteristik pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar itu banyak ya. Salah satu diantaranya yang bisa saya sebutkan yaitu seluruh ayat Al-Quran dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf berdasarkan penelitian yang cermat dan seksama. Nah ya tadi kan seperti yang diceritakan, jadi mereka benar-benar cermat dan seksama, baru mereka yakin untuk menuliskan dalam mushaf tersebut. Terus yang kedua itu mereka meniadakan ayat-ayat Al-Quran yang telah mansuh. Terus seluruh ayat yang ada telah diakui kemutawatirannya ya kan tadi. Iya. Terus tuh selanjutnya dialek Arab yang dipakai dalam pembukaan ini berjumlah 7 qiraah sebagaimana yang ditulis pada kulit unta pada masa Rasulullah saat itu. Oh gitu. Terus saat pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman kan berlanjutnya, mereka menyalin mushaf menjadi 7 salinan yang dikirimkan ke kota-kota berikut, yaitu kota Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basra, Kufah, dan Madinah. Pusat-pusat ini kemudian terkenal dengan nama apa? Nah, iya, jadi kan pengumpulan Al-Quran pertama kali itu pada masa Abu Bakar. Terus dilanjutkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu mereka menuliskan Al-Quran menjadi 7 itu kan yang tersebar atau dikirim ke 7 kota itu. Nah, 7 mushaf yang dikirim ke 7 kota itu namanya terkenal dengan nama mushaf Utsmani. Oh, seperti itu, mushaf Utsmani ya. Terus pada masa Khalifah siapakah mushaf Al-Quran pertama kali dibubuhkan syakal? Jadi ada syakalnya. Nah, jadi pada pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar, terus penulisannya di masa Khalifah Utsman itu mereka belum ada syakalnya. Bahkan ada beberapa yang berpendapat kalau pada masa itu banyak huruf Al-Quran juga yang belum ada titiknya, jadi kayak huruf ta, shin gitu belum ada titiknya. Jadi untuk memudahkan orang-orang yang non-Arab yang ingin belajar Al-Quran kan, akhirnya pada masa Khalifah Muawiyah ditambahkan ditambahkan syakal, terus ditambahkan titik, jadi mempermudah bagi mereka yang ingin belajar Al-Quran tapi mereka non-Arab gitu. Oh seperti itu ya. Terus sekiranya ayat-ayat Al-Quran sampai kini masih di atas pelapah kamar atau yang lainnya atau tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, bagaimana kiranya ayat-ayat Al-Quran itu sekarang? Nah iya, jadi kalau misalnya sampai saat ini ayat-ayat Al-Quran itu masih ada di atas lempengan batu, terus masih ada di pelepah-pelepah pohon gitu, mungkin menurut saya lama-kelamaan itu kan ayat tersebut bakal hilang. Soalnya yang namanya pelepah kamar atau pelepah-pelepah pohon, tusuk kulit, terus lempengan-lempengan batu itu kan nggak awet gitu ya, lama-kelamaan pasti bakalan hilang gitu. Demikian pula yang dihafal oleh para sahabat gitu. Jadi karena sahabat yang hafal juga mereka manusia biasa dan mereka juga pasti bakal meninggal, jadi otomatis bakal hilang juga. Jadi kalau dulu pada masa Abu Bakar yang pertama kali itu mereka nggak mengumpulkan Al-Quran pada satu mushaf, terus Al-Quran sampai saat ini masih cuma ada di lempengan batu, pelepah tamar, sudah pasti ayat-ayat Al-Quran itu udah hilang gitu, udah nggak ada lagi sekarang tuh. Jangan takut seperti ya. Terus menurut Dina sendiri apa saja sih manfaat yang dapat diambil oleh umat manusia dengan terpeliharanya Al-Quran ini? Nah iya, dengan terpeliharanya Al-Quran, dengan dikumpulkannya Al-Quran dalam satu mushaf itu, yang pertama menurut saya itu Al-Quran itu menjadi satu-satunya kitab suci yang redaksinya itu sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Nah kan karena tadi kita sudah menulis dan mengumpulkan itu pada zaman Khalifah Abu Bakar kan, tepat setelah Nabi Muhammad meninggal, jadi redaksinya tidak pernah berubah dari satu masa ke masa, redaksinya tetap sama, tetap itu, tidak diganti-ganti. Terus terpeliharanya yang kedua itu terpeliharanya keotentikan Al-Quran, menjadikannya sebagai sumber pertama ajaran Islam. Nah ia berisi nilai-nilai ajaran yang bersifat global, universal, dan mendalam, karena itu perlu penjelasan lebih lanjut. Nah
tadi karena itu terjaga dari zaman Rasulullah ya, jadi keautentikannya itu terpercaya, dan Al-Quran itu jadi sumber pertama pembelajaran bagi umat Islam. Terus yang itu Al-Quran juga menjadi Al-Furqan yang berarti pembeda gitu kan. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, orang itu dapat membedakan dan memisahkan antara yang hak dan yang batil kan, yang salah dan yang benar gitu kan. Terus selanjutnya yaitu terpeliharanya keautentikan dan keaslian redaksi Al-Quran ini menjadikannya sebagai sumber ilmu pengetahuan seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi karena Al-Quran itu sudah terpelihara, terus keautentikannya dan keakuratannya terjaga, jadi dia bisa kita jadikan sebagai sumber pertama pembelajaran kita gitu kan, sumber pembelajaran umat Islam ya. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi kan, pada masa kenabian dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita akan membahas tentang At-tafsir wal mufassirun. kita langsung ya. Yang pertama itu aku mau nanya deh, Allah itu kan telah menurunkan Al-Quran kepada umat muslim ya. Nah, di antara fungsi Al-Quran bagi umat muslim itu apa aja sih menurut kamu? Nah, jadi fungsi Al-Quran kepada umat muslim itu diantaranya tuh sebagai undang-undang yang mengatur umat muslim, juga sebagai metode yang memudahkan dalam menjalani kehidupan, serta dari Al-Quran tuh kita mendapatkan sinar dari cahayanya dan mendapatkan petunjuk dari hidayahnya. Itu dia. Nah, kalau gitu kenapa sih kita perlu menafsirkan Al-Quran? Karena pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran memerlukan penjelasan melalui penafsiran agar tidak terjadi pemahaman yang bertentangan dengan Rasulullah SAW sebagai orang yang menerima Al-Quran. Sedang Al-Quran sendiri merupakan undang-undang bagi umat dan hidayah dari pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syariat Allah untuk seluruh penduduk dunia. Ada nggak sih dalilnya? Dalil kenapa kita harus alasan gitu kenapa kita harus menafsirkan Al-Quran itu? Ada seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khosarun, yang artinya dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Oke. Nah, kita kan lagi bahas tafsir ya. Nah, tafsir secara bahasa itu apaan sih? Tafsir secara bahasa adalah al-idohu wat tabiyinu, yang artinya itu penjelasan dan penerangan. Kalau gitu ada nggak ayatnya tentang pengertian tafsir secara bahasa ini? Ada dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 33 yang berbunyi wala yatunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran, yang berarti tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Nah, itu kan tadi tafsir secara bahasa ya. Nah, kalau pengertian tafsir secara istilah tuh gimana sih? Tafsir secara istilah adalah ilmu untuk mengetahui pemahaman kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjelaskan makna-makna dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, tadi kita bahas tafsir. Nah, kalau kita bahas tafsir itu biasanya orang juga sering menghubungkan dengan ta'wil. Nah, ta'wil itu apa sih? Nah, ta'wil menurut bahasa berasal dari kata al-awlu yang berarti yang bermakna kembali. Maka maksudnya adalah mufasir mengembalikan ayat kepada apa yang dibutuhkannya dari yang dimaksud. Oke. Itu ta'wil secara bahasa ya. Nah, kalau ta'wil menurut sebagian pendapat ulama itu gimana? Nah, menurut sebagian ulama, ta'wil adalah sinonim atau persamaan dari tafsir atau muradifnya tafsir gitu. Jadi menurut sebagian ulama. Nah, ayat tentang ta'wil itu apa? Nah, ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 7 yang berbunyi ibtigo ala fitnati wa batigo atawili, untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya gitu. Nah, itu tadi kita udah bahas pengertian tafsir, ta'wil baik secara bahasa maupun istilah. Nah, terus kalau menurut kamu sendiri perbedaan antara tafsir dan ta'wil itu apa?
Nah, jadi kalau tafsir adalah apa yang telah dijelaskan di dalam kitabullah, yang maksudnya telah jelas pada makna yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kalau takwil ini adalah dia tuh mengutamakan sebagian makna yang dimaksud yang memungkinkan dari ayat Al-Qur'an yang mungkin dari beberapa makna yang lain gitu. Oke, tadi kita udah bahas tentang perbedaan tafsir dan takwil ya. Terus apa aja sih pembagian tafsir menurut terminologi ilmiah itu? Nah, pembagian tafsir menurut terminologi ilmiah terbagi menjadi 3, yaitu tafsir bil riwayah atau disebut juga tafsir bin nakli atau tafsir bil maksur. Terus yang kedua ada tafsir bil diroyah atau disebut juga tafsir bil ro'i. Terus yang terakhir ada tafsir bil isyarah. Jadi dari riwayah, diroyah sama isyarah. Nah, terus tuh kalau gitu kita bahas yang pertama dulu deh. Tafsir bir riwayah itu apa? Nah, tafsir bir riwayah itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah atau kalam sahabat sebagai, jadi itu tafsirnya berupa apa yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah atau kalam sahabat sebagai keterangan untuk dan tujuan Allah, maksudnya dimaksudkan dalam Al-Quran itu. Tafsir ini lebih jelasnya menafsir Al-Quran dengan Al-Quran, atau tafsir bil maksur, yaitu menafsir Al-Quran dengan Sunnah Nabawiyah atau maksur dari sahabat. Terus tafsir bir riwayah itu udah gitu aja atau dia dibagi lagi? Iya, maksudnya tafsir bir riwayah itu ada 3, maksudnya lebih jelas yang tadi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, terus menafsirkan Al-Quran dengan Sunnah Nabawiyah, dengan terakhir menafsirkan Al-Quran dengan maksud dari sahabat. Setelah gitu contoh tafsir bir riwayah yang menafsiri Al-Quran dengan Al-Quran itu gimana? Nah, contohnya di surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Uhilat selakum bihi matul an'ami illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Nah, di sini kalimat illa ma yutla alaikum ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an lagi yang pada ayat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah. Gitu. Terus di sini, nah penafsiran Lailatul Mubarakah pada surat Ad-Dukhan ayat 3 ditafsirkan dengan apa? Jadi kan di surat Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, itu ditafsirkan dengan ayat Al-Quran lainnya, yaitu Al-Quran pada surat Al-Qadr ayat 1 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi lailatul mubarakah itu ditafsirkan dengan lailatul qadar. Nah, Nabi Muhammad SAW itu menafsirkan zolim dan syirik dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya apa? Nah, pertama zolim itu jadi zolim dan syirik ini Rasulullah tafsirkan dengan surat Al-An'am ayat 72, lalu dilanjutkan dengan surat Al-Luqman ayat 13. Yang pertama, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Terus lalu di surat Al-Luqman ayat 13-nya inna syirka zulmun azim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, terus di Al-Quran surat Al-Anfal ayat 20 itu ada kata kuwah ya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu menafsirkannya sebagai apa sih? Nah, surat Al-Anfal ayat 20 itu sendiri kan berbunyi wa idulahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dan kekuatan. Jadi kita suruh menghadapi mereka musuh-musuh itu dengan kekuatan. Nah, kekuatan di sini kuwahnya itu apa? Rasulullah pernah bersabda ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ini sampai Rasulullah ulang 2 kali. Di sini artinya ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Jadi al-quwwah di sini diartikan sebagai memanah. Oke. Iya. Nah, di sini ada pendapat dari Zarqoni bahwa tafsir bil maksur itu terbagi menjadi 2 macam. Itu apa aja? Nah, jadi menurut Al-Zarqoni tafsir bil maksur itu menjadi 2 macam kan. Yang pertama tuh tafsir yang maksurnya sah, mutawatir untuk dijadikan landasan tafsir dan ini lebih kuat.
Yang kedua, maksudnya belum bisa dikatakan valid karena mungkin kurang mutawatir dan kurang memenuhi syarat sahnya hadis. Yang kedua ini boleh tidak dipakai, bahkan tidak boleh menafsiri Al-Quran dan masuk dengan kriteria yang kedua. Lebih disarankan yang pertama, tapi memang ada dua macam. Nah, mufasir itu kan banyak banget ya, banyak banget mufasir tuh. Yang coba dong sebutin mufasir yang terkenal pada zaman Nabi saat itu. Nah, menurut Asyuyuti dalam Al-Itqani ada 10 sahabat yang terkenal dalam tafsir. Di antaranya ada Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, yang Abu Bakar, Umar, Utsman, sama Ali. Terus dilanjutkan dengan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Itu 10 mufasir terkenal menurut Asyuyuti. Ya. Oke, kan jadi atas pembagian tafsir itu kan ada tafsir biroyah, sama isyarah ya. Iya. Nah, tadi kita udah bahas tentang yang riwayah juga. Terus kalau tafsir biroyah itu apa? Nah, tafsir biroyah ini ulama banyak menyebutnya sebagai tafsir biroi, yaitu jadi ini tuh karena mufasir dalam kategori ini selalu bersandar tafsirannya pada ijtihad atau hasil analisis akalnya. Jadi menurut akal para mufasir gitu, tidak menggunakan aksar sahabat. Jadi dia membahas kita tentang ulumul Quran ini. Segala kurangnya mau dimakan. Ada wallahu ya'ala wa yaqaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.